Pada awal pembelajaran, saya memulai berikan salam kepada anak-anak agar mereka terbiasa apabila ada salam dari gurunya, mereka harus selalu menjawab. Dan saya mulai dengan baca suratul Fatihah dengan harapan pembelajaran awal hingga akhir nanti agar sesuai dengan harapan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, saya tidak langsung memulai pembelajaran terhadap pelajaran apa yang berlaku untuk hari ini. Akan tapi saya memulai terhadap pembelajaran sebelumnya untuk merefreshing otak para siswa apakah masih ingat dengan pelajaran kemarin atau tidak. Sehingga dengan pemberian refreshing atau apresiasi terhadap pelajaran sebelumnya akan memacu siswa sehingga mereka selalu belajar, sehingga belajarnya tidak hanya untuk hari ini akan tapi pelajaran yang kemarin masih diingat dengan baik. Pelajaran sebelumnya adalah pembelajaran tentang materi tajwid. Di antaranya adalah adanya matlin, mat tamkin, mat sila, dan juga beberapa materi lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi-materi sebelumnya pada pertemuan ini ternyata para siswa masih menangkap kurang lebih 50% dari terhadap pembelajaran sebelumnya. Sehingga kalau ini memang terbiasa setiap hari seperti ini akan memacu IQ, intelligent question para siswa, sehingga pelajaran-pelajaran sebelumnya selalu diingat dan juga mengingat pelajaran pada pagi hari ini. Sehingga Sehingga dengan bertambahnya pelajaran untuk pelajaran sebelumnya mereka akan selalu ingat dengan baik. Untuk selanjutnya, saya memasuki kegiatan inti, yaitu masuk pada materi pembelajaran tentang sikap hidup, yaitu menjauhi sikap hidup yang materialistis, hedonis, dan juga konsumtif. Ini adalah materi pelajaran yang mana sifat-sifat ini harus dihindari para siswa-siswi karena ini adalah sifat-sifat tercela. Oleh karena itu pada materi ini adalah materinya adalah untuk menjauhi dari sifat-sifat yang nantinya akan saya terangkan pada materi pada pagi hari ini. Pada materi ini, saya langsung menerangkan kepada para siswa dengan memberikan rangsangan-rangsangan pertanyaan terhadap para siswa, sehingga terpacu ingatan-ingatan dan juga argumen-argumen dari para siswa agar mereka selalu aktif menyuarakan argumennya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendadak terhadap pikiran mereka, sehingga pikiran mereka akan terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan refleks pada sesuatu yang diberikan oleh orang lain, terutama kalau pada pelajaran sekolah adalah yang diberikan oleh para guru.
Setelah mereka menyuarakan argumennya, kemudian saya memberikan kesimpulan-kesimpulan terhadap argumen-argumen para siswa, yang mana argumen dari satu siswa ke siswa yang lain ini saya terangkan di dalam papan tulis, sehingga apa yang menjadi argumen mereka bisa melihat secara langsung dan juga bisa memberikan apresiasi bahwasanya pendapatnya memiliki perbedaan dengan pendapat siswa yang lain. Setelah pembelajaran mencapai pada tingkat inti, saya memberikan instruksi kepada para siswa agar membaca bersama-sama materi, yaitu membaca Quran secara tadarus, agar mereka juga terbiasa bisa membaca Al-Quran dengan baik, sehingga terpacu mereka untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Dengan memberikan rangsangan terhadap para siswa ketika pembelajaran mulai terjadi, yaitu siswa mulai mengantuk dan lain-lain, siswa mulai hilang konsentrasi, sehingga dengan adanya rangsangan-rangsangan oleh guru terhadap siswa, yaitu dengan membaca atau perhatian terhadap siswa yang mulai mengantuk, itu akan memacu para siswa yang mulai jenuh akan semangat kembali, terutama tadi yaitu dengan baca Al-Quran, sehingga siswa mulai semangat dalam belajar lagi karena terangsang oleh teman yang lain, yaitu karena membaca Al-Quran secara bersama-sama. Setelah semangat mulai kembali lagi, saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar pelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran yang sesuai dengan tema pada pelajaran itu, sehingga saya mau memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan agar argumen-argumen dari para siswa ini bisa dikeluarkan oleh mereka, sehingga kalau kita pancing dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan, mereka akan terbiasa untuk mengeluarkan pendapat, sehingga siswa tidak hanya diam, akan tapi siswa akan terpacu untuk selalu berpikir terhadap apa yang menjadi pertanyaannya nanti, sehingga tercipta yaitu para siswa bisa memberikan argumentasi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Akan tapi dalam pemberian pertanyaan itu saya sesuaikan dengan beberapa materi yang kita bahas nantinya pada pagi hari ini, sehingga tidak terlalu keluar panjang dari tema yang akan dipelajari pada pagi hari ini, sehingga argumen mereka juga sesuai dengan tema pelajaran pada pagi hari ini. Bahwa pikir atau selalu ingat
Pada pertemuan ini, saya mau mulai memberikan kesimpulan-kesimpulan terhadap pelajaran yang telah mereka pelajari, sehingga selama 1 atau 2 jam pelajaran.
Setelah saya memberikan pelajaran terhadap para siswa, di sini saya memberikan metode yang saya pakai, yaitu everyone is teacher here. Yang mana metode ini bertujuan adalah para siswa sangat apresiasi dan juga sangat kreatif ketika menerima pelajaran dari saya, yaitu dengan metode yaitu menerapkan para siswa ini bisa berpacu, yakni bisa membuat suatu soal atau berperan sebagai seorang guru, yaitu bahwasanya mereka bisa membuat sebuah soal yang mana soal di situ ada kalanya ada siswa yang menjawab dan juga ada kalanya siswa yang membuat soal, sehingga antara si pembuat soal dan si penjawab itu beda siswa. Dengan begitu mereka akan berpacu kreatif dalam membuat suatu soal, dan juga mereka juga kreatif yakni dalam menjawab pertanyaan dari temannya. Dengan begitu mereka juga akan semangat dalam belajar dan semangat dalam membuat soal. Soal-soal itu juga harus berkaitan dengan materi, yaitu untuk menjaga siap hedonis, konsumtif, dan juga materialistik, sehingga materi dalam penjawaan sifat tercela itu bisa mereka terapkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh temannya sendiri, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu siswa yang membuat soal dan juga siswa yang menjawab itu kreatif dalam membuat dan kreatif dalam menjawab, yang mana sesuai dengan buku LKS atau pelajaran yang mereka pelajari pada pagi hari ini. Sembari dengan mereka membuat soal dan juga menjawab soal, saya berkeliling kepada para siswa untuk memberikan atau mengambil dari siswa yang berhasil awal dalam membuat soal, dan langsung saya memberikan kepada siswa yang sudah selesai membuat soal, sehingga soal-soal tersebut saya acak mana yang membuat soal itu yang menjawab teman yang lain, dan begitu seterusnya. Dan apabila sudah selesai antara siswa yang membuat soal dan juga yang menjawab soal, maka pertanyaan-pertanyaan mereka akan saya tampung dan saya kumpulkan di depan, yang nantinya akan saya berikan apresiasi dengan baik. Setelah para siswa-siswi saya berikan metode everyone is teacher here, yaitu belajar menjadi seorang guru pendidik. Kali ini saya memberikan lembaran lagi kepada para siswa tentang apresiasi terhadap pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, yaitu memberikan penilaian terhadap diri sendiri, bagaimana kesanggupan para siswa dalam menerima pelajaran hari ini, yakni diantaranya adalah sejauh mana penangkapan mereka terhadap pelajaran pada pagi hari ini, bagaimana mereka dalam menangkap pelajaran pagi hari ini, dan juga bagaimana kesemangatan mereka pada pelajaran hari ini, dan juga lain-lain. Sehingga dengan penilaian terhadap diri sendiri terhadap mereka bisa mengukur kapasitas diri sendiri terhadap penerimaan pelajaran yang dipelajari pada pagi hari ini, sehingga mereka bisa menyimpulkan apakah mereka itu paham atau tidak terhadap pelajaran yang mereka terima dari guru pendidik. Dengan kata lain, sehingga para siswa terpacu untuk bisa berintrospeksi diri. Setelah mereka selesai memberikan penilaian terhadap diri sendiri, yakni seorang guru hendaknya memberikan beberapa motivasi dan juga tugas.
Pada kali hari ini saya memberikan tugas kepada para siswa agar mereka selalu tetap belajar di rumah, yakni memberikan tugas pekerjaan di rumah, yakni mengerjakan soal-soal yang nantinya akan dibuat PR, sehingga mereka akan tetap selalu belajar dan nantinya tugas-tugas mereka dikumpulkan kepada guru mata pelajaran. Di sini sebelum akhir pembelajaran saya memberikan arahan kepada para siswa bahwasanya semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan barokah, amin. Sehingga saya mengakhiri dengan salam dan juga bacaan Al-Fatihah, semoga ilmunya manfaat dan barokah, amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.